Selamat siang Kang Yana, Selamat siang Mas Adi. selamat datang di kantor kami di Tribun Jabar. Sama-sama. Terima kasih bisa silaturahmi di sini. Terima kasih Kang Yana sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk mampir di kantor kami. Ya, disyukuri dan dinikmati saja. Siap. Yang penting kita sehat semua ya. Amin. Insya Allah kita di semua tengah, sehat. Bismillah. Di tengah kekhawatiran kita soal Omikron yang angkanya naik terus Ya. ya, tetapi kita tetap diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Ya, kita sekarang akan bincang-bincang tentang banyak hal tentang Kang Yana, ya, kesehariannya, bagaimana juga latar belakang Kang Yana seperti apa, kemudian bagaimana nanti memimpin Bandung ya. Yang pertama, Kang Yana kan beberapa waktu lalu kita mendapatkan kesusahan ya, Iya, kesedihan ya. Kita ditinggal Mang Odet ya. Iya, iya. Mungkin Kang Yana bisa sedikit mengenang apa makna Mang Odet buat Kang Yana. Ya, tentunya pertama sih merasa kehilangan sekali ya. Lagi pula saya waktu Jumat tanggal 10 Desember itu kebetulan baru sampai ke Bali karena ada tugas juga dari almarhum ya ke sana. Ya, jadi sangat kaget lah gitu ya karena sangat tiba-tiba karena sebelumnya saya pernah komunikasi mungkin 1 jam sebelumnya ya lewat telepon. Iya. Jadi nggak ada gelagat apa, nggak ada tanda-tanda apa ya. nggak apa-apa ya bercandalah seperti biasa gitu ya. Ya tentunya saya merasa kehilangan almarhum karena almarhum orang yang sudah saya anggap kakak saya juga gitu ya, sahabat juga gitu. Ya kehilangan lah. Dulu bagaimana awal ketemu Mang Odet? Mungkin saya ketemu almarhum kayaknya 2006 2007 ya karena saya ngaji di beliau. Oh, gitu. Jadi jauh sebelum pilkada ya. ya. Jauh sebelum pilkada lah ngaji di beliau di rumahnya di daerah Cimindi ya. Apa kesan waktu itu? Kesannya orangnya baik ya, baik, supel gitu, terus sabar ya gitu. Dia ngajarin kita ya sabar aja gitu kayaknya. Dan kebapaan ya gitu ya. Ya. Kita tuh ya bisa kayak ke anak, bisa kayak ke adik lah gitu ya. Ya. Sampai akhirnya jadi partner kerja di. Nah, nggak tahu ya tiba-tiba dipertemukan waktu 2017 pada saat proses tahapan pilkada Kota Bandung ya gitu. Dan ya dapat amanah gitu ya berdua di tahun 2018 gitu ya. Artinya kalau sudah dekat sejak awal nggak ada banyak persoalan gitu ya. Insya Allah lah ya, yang bahasa kerennya mah chemistry-nya kali ya. Dapat lah ya. Mungkin ya karena kita kenal dan dari 2007 juga kita keep in touch terus lah gitu ya, berkomunikasi, bersilaturahmi terus. Beberapa kali ketemu tapi nggak pernah bicarain hal-hal yang lain ya biasa aja gitu sebagai pertemanan gitu. Kalau dari Mang Odet apa yang diteladani Kang? Kalau yang paling ini sih soal tabayunnya ya. Oke. Jadi soal apa-apa cross check. Nanya dulu, benar tuh ayah kia? Oh enggak gitu. Tabayunnya gitu ya terus. Ya terutama tabayun lah. Saya pikir luar biasa ya, enggak semua orang bisa punya sifat seperti itu ya. Oke. Kang Yana sekarang soal mungkin ini tentang Kang Yana. Masa kecilnya gimana kan? Saya mah orang lahir besar di Bandung. Orang Bandung asli. Saya lahir besar di daerah Setiabudi di daerah Bandung Utara. Ya. Orang tua saya karena tentara tugas ke luar kota, tapi kita anak-anaknya semua tetap tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung. Jadi
mungkin kita dibiasain hidup mandiri, dibiasain hidup untuk bertanggung jawab atas apapun yang kita lakukan karena kita jauh dari orang tua ya. Tapi ya mungkin kita dikasih kebebasan lah karena jauh dari orang tua. Tapi ya itu orang tua berpesan tetap kita harus bertanggung jawab apapun yang kita perbuat. Itu yang mungkin membuat kita anak-anaknya ya disiplin, ya tanggung jawab mungkin ya. Waktu kecil tuh cita-citanya jadi apa? Apakah jadi insinyur? Sampai ini ya, sampai kapan kemudian ketika Kang Yana, saya ini harus ke politik nih? Nggak tahu ya. Saya sebelum jadi wakil wali kota ya mungkin nggak terlalu ini berpolitik juga. Bisnis gitu. Ya? Ya bisnis saya pengusaha lah, berwira swasta. Itu sebagai wujud kemandirian mungkin. Ya mungkin ya. Ya jalan hidup kita nggak tahu ya dulu ya. Suruh karena orang tua jauh gitu ya, terus ya tentara zaman dulu saya ngerasa ya kita harus juga bisa mandiri. Akhirnya mungkin saya belajar berusaha gitu ya dan berlanjut gitu ya. Sekarang usahanya gimana? Ya nggak boleh sekarang. Ada yang lanjutin sendiri ya? Ya ada ya. Saya udah serahkan lah itu mah ya. Gitu Mas Adi. Kang Yana, begitu banting setir nih dari pengusaha menjadi politisi. Adakah misalnya semacam resistensi dari keluarga gitu? Ini pasti waktunya buat keluarga berkurang dan pasti hilang. Enggak juga. Kebetulan kan anak-anak saya juga udah besar. Istri kita dari sejak saya nikah ya kita komunikasi lah sama istri ya, terus sama anak-anak juga ya alhamdulillah lah dengan silaturahmi, dengan komunikasi yang baik. Mereka juga punya keyakinan, mudah-mudahan saya juga bisa memberikan manfaat ya buat kota Bandung saat ini gitu. Rasanya keluarga mah support aja ya, alhamdulillah ya. Nggak pernah protes ya, apalagi setelah sekarang. Enggak lah ya, dan karena ya kuncinya manajemen waktu aja kali ya. Mungkin ada tips Kang menghabiskan waktu selama seminggu ini berapa persen buat keluarga? Kalau persentase sih nggak bisa diini, ya. tapi saya sejak jadi PLT memang sampaikan ke teman-teman bahwa saya nggak terima tamu di rumah. Oke. Jadi kalau saya terima tamu ya masalah semua di kantor aja gitu ya. Jadi kalau begitu jadi sampai di ke rumah betul-betul buat keluarga ya. Kita sama keluarga makan bareng, sarapan bareng, sambil ngobrol, nonton TV atau apapun. Komunikasi lah gitu ya. Jadi alhamdulillah sih ya, berarti PLT sejak 10 Desember sebulan lebih lah ya. Alhamdulillah. Iya. Baik-baik saja ya. Masih sempat jalan-jalan kan? Saya sama istri masih sering berdua ke pasar Jabit belanja gitu ya. Ya masih dengan hobi makannya, hobi beli ya buah-buahan buat sama anak-anak. Makan sama anak-anak masih suka ya. Masih suka ya. Hari Masih ada waktu ya Kang ya. Sabtu gitu ya. Alhamdulillah lah. Dan ya tadi disyukuri, dinikmati. Ada perubahan besar apa Kang setelah jadi sebelum dan sesudah jadi PLT? Ya beban pekerjaan aja ya. Karena begini, waktu wakil itu kan relatif nggak ada, saya nggak tanda tangan berkas-berkas gitu ya. Tiba-tiba sekarang tanda tangan berkas cukup banyak gitu ya. Tapi saya komitmen sama teman-teman di staff nggak boleh hutang kerjaan. Jadi semua kita selesaikan di hari yang sama. Karena kalaupun ditunda ya tetap jadi beban di besok harinya ya gitu. Jadi tanda tangan atau apapun selesai, termasuk jadwal semua ya, hari itu kita selesaikan, mau sampai malam nggak apa-apa. Nah, kalau dari anak-anak apakah ada yang kemudian kepingin juga jadi politisi? Wah enggak lah, belum kebayangnya. Anak-anak kan masih kuliah, mereka sih enggak lah kelihatannya.
kira-kira kemana mereka larinya? Pengusaha atau Kalau yang besar, yang laki-laki kelihatannya pengen jadi pengusaha kayak bapaknya. Kalau adiknya yang perempuan karena belajar HI di Jepang pengen jadi diplomat katanya. tentunya ya. Untuk dalam kondisi seperti ini, apa arti keluarga buat Kang Yana? Ya penting lah gitu ya, karena apa ya, kasih energi sesuatu ya, energi yang ngecharge aja gitu ya, ketemu keluarga mah ya dengan rutinitas gitu ya, tiba-tiba ketemu keluarga dengan ya apa ya, tanpa batas ya, kita bisa ngobrol, bisa bercanda, bisa apapun, ya begitu aja gitu ya. Iya. Ketika stres gitu ketemu keluarga jadi bening lagi gitu. Oh iyalah. Ya alhamdulillah lah. Soal hobi apa Kang? Hobi yang pasti makan ya. Sama kalau gitu kan. Makan terus ya olahraga. Motor gitu. Touring ya, suka sepeda ya gitu ya. Saya juga ya olahraga. Kalau touring paling jauh kemana? Kapan? Kalau setelah jadi wakil mah nggak pernah jauh, paling jauh Pangandaran. Oh, betul. Nggak pernah lah jauh-jauh ya. Mending ya yang dekat-dekat aja, yang penting kan suasananya lah yang dapet. Kan nggak bisa juga, apalagi waktu jadi wakil gitu izin Kalau lama-lama. sebelumnya, sebelum jadi wakil, sebelum masuk politik, Ya pasti punya banyak waktu lebih. lumayan lah itu mah. Saya orang senang traveling juga soalnya. Ya menikmati. Kepinginnya traveling kemana kan? Yang paling diingini? Senang itu Eropa ya, karena apa ya, ada senang aja gitu ya. Ya kalau jangan nanya, kalau saya sebagai muslim mah pasti pengen naik haji terus, sama umroh terus gitu ya. ya. Itu standar Ya, ya. ya standar, tapi ya Eropa aja kayaknya senang aja. Sudah paling, kalau negara paling di Eropa paling suka apa? Paling Inggris, Inggris ya. Perancis lah ya, Itali, Swiss seneng. Kalau di Indonesia Sama Bali, Jogja. Standar ya. Ya siapa tahu sekarang kan banyak ini apa namanya, banyak destinasi yang anti mainstream gitulah ya, jelas. Tapi waktu PON gitu ya, ke Papua ternyata luar biasa, indah banget ya, luar biasa. Orang cuma belum tahu aja di sana ya. Iya gitu ya, karena mikirnya kan wah gitu ya, malaria gitu ya, apa gitu. Begitu ke sana enggak, bagus ya, luar biasa, indah Iya, banget. iya. Saya kan waktu PON, terus waktu Peparnas gitu ya kemarin ke sana. Apa kan kesan yang paling kuat waktu di Papua? Maaf ya, saya pikir orang sana tuh keras gitu ya. Enggak loh, jadi waktu mendarat terus kita rombongan ke tempat sarapan bubur gitu ya. Ada orang sana datang gitu kan, tiba-tiba senyum, terus dia bukain pintu ke tamu gitu. Padahal dia tuh mau ngebungkus juga gitu ya. Terus foto kan. Ini gitu ternyata ya, jadi di luar prediksi kita gitu. Kita ternyata terlalu berpikir stereotip ya karena gitu kan ya. mungkin daerah panas gitu ya, lazimnya kan panas mah keras gitu ya. Enggak. Dan saya ketemu setelah kan saya 10 hari di sana, luar biasa aja ya. Ternyata ramah-ramah gitu ya orangnya. Beda sama cerita-cerita yang kita Iya dapat gitu dari- kan kita pikir daerah panas, keras gitu ya. Iya, iya. Aslinya saya ya surprise lah buat saya, ternyata luar biasa. Alamnya juga luar biasa lah pokoknya mah ya. Sayang mahal ke sana ya. Jauh aja. 7 jam. Lumayan. Seandainya ke sana itu murah gitu ya. Yang murah mahal relatif lah gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau 7 jam kan lumayan juga pakai kelas.
Eh, tentang Bandung nih, apa kesan Kang Yana Bandung sekarang? Kan kalau saya nih datang dari Surabaya, berharap Bandung itu indah, tertata rapi, tapi macet. Nah, itu kesan saya yang muncul ketika saya sebelum berangkat, tapi ke sini agak beda juga, mungkin karena pandemi, jadi waktu itu 2020 sepi. Kalau menurut Kang Yana gimana? Ya berubah lah ya, kerasa karena saya lahir besar di Bandung, merasakan, maaf ya, tahun 70-an Bandung enak banget gitu ya, karena sepi, udaranya juga masih enak banget, 80-an masih enak. Ya 90-an kesini karena makin penuh dan sulit, kan jalan nggak bisa dilebarin gitu ya, tapi faktanya jumlah penduduk tambah banyak, kendaraan tambah banyak, itu kan konsekuensinya ya jadi macet, jadi panas gitu ya. Tapi tetap kan ngangenin gitu ya, karena makanannya, terus jujur lah Mas Adi, orangnya juga kan Oh iya betul, beda. ya beda lah gitu ya. Ya buat saya Bandung mah tetap menyenangkan buat saya ya. Pernah tugas lama di luar Bandung kan atau Nggak pernah ya? saya sekolah nggak Jadi- pernah ninggalin Bandung. Jadi orang tua kemana nggak pernah, kita di sini aja Bandung. Jadi lengket terus sama Bandung. Asli Bandung lah gitu ya. Jadi saya ikuti lah gitu ya, masa-masa Bandung berkembang akhirnya jadi seperti sekarang ya. Jadi bisa dibilang secara emosional itu ya kuat emosinya dengan Bandung ya. Oh iyalah, saya ngerasa Bandung banget gitu ya, karena ya tadi saya ngalami sejak saya lahir ngelihat Bandung berkembang terus, seperti jadi seperti sekarang ya. Ya. Dan ya tentunya saya juga jadi punya mimpi ya, makanya mungkin ya saya terdampar waktu itu jadi wakil wali kota ya, karena punya mimpi ya pengen Bandung jadi semakin baik buat kita semua ya. Mungkin gambaran lebih konkretnya itu apa kan? Lebih baik itu seperti apa? Gambaran yang lebih konkret. Ya aman, nyaman gitu ya. Ya gitulah ya. Ya kemarin beberapa waktu lalu ada berita di Dago ada orang dicegat. Yaitu bagi saya yang orang pendatang shock. Ya meskipun itu kan kasus lah Kasus gitu ya. ya, Seperti- kasuisis banget gitu ya. Meskipun bagi kita orang yang lama tinggal di Bandung, ya itu sebenarnya bukan karakter orang Bandung ya gitu ya, seperti itu ya. Somea HDKSMA lah gitu ya kita mah. Ya gitulah karakter orang Bandung Ya. yang benernya mah gitu ya. Ya. Seperti waktu lalu ada rame-rame bahwa ini di media yang muncul bahwa alun-alun Bandung jadi kurang aman. Ya. Padahal itu kan di pusat kota ya. Ya kita kan nggak tahu, Bandung kan kota metropolitan, banyak orang melakukan aktivitas di kota Bandung, bukan warga Bandung aja tapi mungkin aglomerasi kota Bandung ya, Betul, Bandung ya. Raya. Ya kita juga nggak tahu, bukan saya Orang mana menjas gitu. itu ya, kita nggak tahu karena tadi kota Bandung kota terbuka, terus sebetulnya kan pengawasan mah mungkin dari teman-teman satpol, teman-teman kewilayahan ada, tapi saya sih berharap sebetulnya ayo masyarakat juga jadi mata telinganya kita jaga sama-sama, karena kan kadang-kadang banyak juga fasilitas-fasilitas publik itu dirusak sama orang yang kita juga nggak tahu ya, mural dari dicoret-coret. mana? Wah, yang kemarin viral tuh kan. Ya terus ada kursi bangku digergaji gitu ya, lampu-lampu itu hilang, Iya, iya. yang artistik itu kan yang dari logam gitu hilang juga gitu, huruf-huruf aja itu yang di alun-alun kan Iya. bisa hilang juga. Jadi ya saya sih ngajak, ayo atuh warga Bandung kita jaga apa yang sudah Iya. kita miliki ini. Toh Iya. ini juga untuk keindahan untuk kita semua juga gitu ya. Iya. Supaya
Bandung itu ramah buat pendatang. Ya lah. Iya, Ya insya Allah lah, dengan pengalaman kemarin ada kejadian di alun-alun lah, kejadian di Dago itu, kita minta juga aparat keamanan ikut sama-sama, kita juga satpol lah, teman-teman kewilayahan. Tapi kuncinya sekali lagi masyarakat juga ikut jagain ya, jadi mata telinga kita juga. Iya, iya. Karena pemerintah kota kan nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, butuh ya bantuan dari semua termasuk Seperti masyarakat. kemarin yang soal apa coret-coret mural itu yang jadi sayembara itu menarik juga itu. Ya itu kan hanya sekedar mengingatkan ke masyarakat, nggak usah gitulah gitu ya. Iya. Dan maaf akhirnya kita sepakat itu kita lanjutkan proses di aparat penegak hukum supaya ada efek jerah Iya, juga iya, gitu, karena berulang terus kan berusaha Iya, kita iya. perbaiki, berusaha gitu. Padahal itu kan uang dari publik juga ya, ruang-ruang Iya. publik itu gitu untuk Uang dinikmati kita publik juga, juga, iya, gitu. betul. Ya uang kita juga, uang kita semua. Sebenarnya pendekatan sayembara kemarin menarik buat saya karena baru kan ya. Sehingga seharusnya warga ikut terlibat di situ mencari orangnya itu. Ya makanya Bukan. itu kan yang uang itu juga itu kan rereongan juga, warga ada yang ikut ya kan, nggak bukan APBD pemerintah kota, kita juga nggak punya uang untuk itu dan nggak bisa nganggarin gitu kan. Iya, iya betul. Jadi ya uang kepala dinas lah, uang camat lah, uang warga, uang yuk supaya kita punya kesamaan, cari supaya kalau ketemu ada kita beri efek jerah gitu. Iya, iya. Ya saya yakinlah karena tadi saya lahir besar di Bandung, jiwa gotong royong masyarakat Kota Bandung sebenarnya luar biasa selama diajak insya Allah ya. Iya, iya. Dan faktanya misalkan Kota Bandung saat ini proses vaksinasi itu bisa udah 109% lebih, karena memang kalau kita lihat kan banyak sentra-sentra proses vaksinasi massal itu kan bukan Iya, pemerintah. Iya. Ada di sekolah mana, di instansi apa, masif gitu Swasta ya. itu. Swasta banyak Iya, sekali. iya. Kami Tribun Jabar sudah beberapa kali juga ikut bikin acara vaksinasi itu kan. Iya, jadi luar biasa lah, luar biasa ya rasa gotong royong, kebersamaan masyarakat Bandung mah gitu ya. Kira-kira bagaimana cara menghabiskan waktu luang kan? Saya Iya. lebih banyaknya mah sama keluarga ya. Masih siaran radio nggak? Saya dengar masih. Nah, Dulu punya radio, tapi kan punya belum berarti saya bisa siaran. Tetap aja nyuruh penyiar. Enggak, saya nggak bisa siaran. nggak bisa siaran. Dan nggak pernah. Tapi sekali-sekali. Nggak pernah. Apa saya? Nggak pernah. Sekedar punya aja. Sebentar dulu. Punya rezeki punya gitu. Sekarang masih ada? Ada, masih ada. Ada ya? Masih jalan juga ya? Masih, alhamdulillah. Kang, kira-kira kalau Kang Yana sekarang sebagai pemimpin di Bandung, membayangkan kira-kira 10 tahun ke depan Bandung itu sebaiknya seperti apa? Pengennya sih kayak tahun 80-70-an lalu ya, enaknya gitu. Enaknya ya? Hawanya masih sejuk, nggak macet gitu ya. Ya saya pikir mimpi mah boleh aja ya gitu ya. Ya mudah-mudahan lah kita sama-sama bisa membangun Bandung dari yang sudah baik semakin baik ke depan. Karena kan mungkin bukan untuk kita aja, tapi untuk anak cucu kita ya, supaya mereka juga bisa merasakan waktu seperti saya kecil dulu ya, Bandung tuh Iya. enak dan Tapi menyenangkan. kayaknya Bandung ini semakin lama semakin jadi magnet aja kan? Tapi kan nanti mungkin nggak tahu ya, nggak tahu. Kan bisa aja setelah kereta api cepat gitu ya, Iya. orang Jakarta itu rumahnya mungkin di Jakarta gitu ya, atau di Bandung, kantornya Jakarta. Iya. Tapi transportasi, ya kita nggak pernah tahu teknologi ya. Iya, iya, iya. Tapi mudah-mudahan sih, saya sih tetap ya punya mimpi mah boleh, sah-sah aja ya. Pengen Bandung mah makin enak. Tempat tertirah itu ya. Karena Sadi juga betah. Betah, betul. Saya betah sih. Makanannya enak. Makannya enak, hawanya. Iya, nggak perlu AC. Nggak perlu AC. Nah, ini kan kalau kita bicara pandemi ya, kan kadang seperti kita ini ditarik ulur. Ketika kita optimis di akhir 2021 muncul ancaman Omikron itu
tetapi katanya Omikron itu tidak terlalu Parah. parah. Kita agak optimistis lagi, tetapi kayak semacam ini pemerintah juga tidak melepaskan begitu saja. Nah, pertanyaan saya, seberapa optimistik Kang Yana menghadapi ini di 2022 ini? Jadi kalau saya kan seneng lihat semua berdasarkan data ya, basis data. Jadi sebenarnya berdasarkan indikator yang lazim digunakan Badan Kesehatan Dunia, ya konfirmasi aktif lah, penambahan kasus, positivity rate, BOR yang itu kan semua jauh di bawah standar WHO lah sekarang gitu ya, menunjukkan bahwa pandemi terkendali menurut saya di Kota Bandung ya. Mudah-mudahan ini berkat proses vaksinasi juga. Jadi saya cukup punya keyakinan ya tadi tujuan vaksin itu kan untuk herd immunity itu ya, ikhtiar kita menyelesaikan pandemi. Kan sekarang alhamdulillah sebetulnya dari 2,5 juta penduduk Bandung untuk kita bisa tadi herd immunity 1,9 juta sekian. Dosis 1 itu kita udah 109,5%. Dosis 2 itu sudah melebihi target karena memang beberapa warga luar Kota Bandung yang melakukan aktivitas di Kota Bandung kita vaksin juga. Jadi berdasarkan mereka kerja, karena kan kita pengen bentuk herd immunity ya. Jadi ya, kayak saya ini kiranya. lah gitu ya. Terus masuk sekolah, misalkan anak itu sekolahnya di sekolah di Kota Bandung, tapi domisilinya bukan, ya tetap kita kasih vaksin dia gitu ya. Kemudian dosis kedua kita udah 92% lebih. Yang saya baca secara teori kalau dosis 1 100%, dosis 2 100%, pandemi berakhir, hanya jadi endemi. Endemi ya mungkin kayak cacar, malaria, demam berdarah, flu gitu ya, tapi tentunya kita dengan prokes lah gitu ya. Nah, jadi ke depan sih saya lihat kita tinggal melakukan pemulihan ekonomi ya, karena saya sih melihat ini jadi endemi ya. Meskipun tadi virus mah pasti bermutasi mas. Iya. Apalagi virus corona, varian apapun ya, mau jadi dulu alpha, beta, delta, omikron apa. Tapi saya sih lihat mereka penyebarannya lewat droplet ya. Jadi selama kita mungkin bermasker harusnya insya Allah nggak ada penularan ya. Tapi seberapa ini kita melaksanakan protokol kesehatan, saya sih cukup punya keyakinan ya berdasarkan teori gitu ya. Ya mudah-mudahan benar, dan saya bukan ahli epidemiologi gitu ya. Tapi yakin mah boleh gitu. Betul, harus malah. Ya karena kita juga kan kayak sekarang Omikron katanya udah masuk, ada 6 orang yang sudah terpapar. Panik mah jangan, waspada harus kita kan. Gitu. Kalau pemulihan ekonomi di Bandung, titik beratnya Kang Yana apa? Di titik mananya kalau pemulihan ekonomi? Jadi kan saya tetap punya keyakinan UMKM itu jenis yang memang tahan terhadap krisis, terhadap kemarin pandemi gitu. Jadi saya memang ya dorong mereka juga gitu ya. Kuncinya ke teman-teman UMKM itu sok berkreasi aja, berinovasi apa. Kita hadir, misalkan produksi mereka sertifikat halalnya kita bayarin, ujung mutunya kita bayarin, kemudian packaging desainnya kita yang bayarin, pemasarannya kita bikinin, bantu. Termasuk waktu itu mereka bisa sampai ekspor banyak, seperti itu aja ya, karena tadi kita cukup punya keyakinan mereka yang paling tahan gitu, terhadap krisis lah gitu, karena pandemi juga jadi bagian dari krisis ya, ekonomi gitu. Insya Allah lah. Oke Kang Yana, terakhir apa pesan Kang Yana buat warga Bandung? Ya kalau di situasi sekarang sih meskipun tadi secara teori pandemi ini udah jadi endemi, itu faktanya tetap ada. Ya. Jadi kita tetap harus protokol kesehatan supaya yang selama ini selama pandemi ya memberikan dampak sosial ekonomi yang luar biasa buat kita lah di Kota Bandung, itu ke depan bisa kita lakukan pemulihan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan kita juga bisa beraktivitas
seperti biasa ya itu ya harapannya sih, tapi tetap tadi panik nggak usah, waspada harus, dan ya saya lihat sih protokolnya, karena saya belajar dari beberapa negara di luar negeri gitu ya, begitu negara-negaranya saya juga cukup heran kemarin tiba-tiba Inggris ngomong nggak usah pakai masker, kan Amerika juga waktu itu proses vaksinnya udah luar biasa gitu ya saya baca, tapi begitu negaranya mewajibkan warga katanya masker buat warga Amerika, pemaksaan gitu kan dianggap melanggar hak asasi manusia. Iya. Mereka nggak mau pakai masker. Tapi angkanya tinggi Angkanya lagi. jadi tinggi lagi gitu, di atas 100.000 gitu kan, dan tingkat kematian yang Ya, tinggi nggak gitu. bisa dijadikan contoh juga ya. Iya Macam-macam. gitu ya. Jadi saya sih melihat ya tadi karena virus corona itu kan lewat droplet ya, lewat saluran hidung sama saluran mulut kita, ya kita tutup mah harusnya mah insya Allah kita terhindarlah dari paparan virus itu. Insya Allah lah kita semua sehat lah. Saya kira itu Kang Yana. Terima kasih atas bincang-bincang yang menyenangkan sore ini. Ya sama-sama Mas Adi. Jadi Semoga ya kita sehat selalu. amin amin. Ya. Penting kita sehat karena itu yang utama gitu ya. Dan saya tetap minta warga Bandung tadi tetap waspada dan tetap bantu pemerintah, karena sekali lagi pemerintah nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, butuh bantuan dari masyarakat gitu ya. Insya Allah lah. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih sudah datang ini. Ini luar biasa kesempatannya. Sama-sama. Dengan kesibukannya masih sempat. Oke, saya kira itu dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.